mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kedustaan dari klan Ba'alawi satu persatu mulai terungkap, berawal dari kecurigaan nasab datuk klan Ba'alawi Ubaidillah, yang akhirnya terungkap jika Ubaidillah yang merupakan datuk dari semua Habib Ba'alawi ternyata nasabnya terputus. Bahkan akhirnya banyak yang berkesimpulan jika Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan. Ia didesain sedemikian rupa agar nampak meyakinkan sebagai anak dari Ahmad bin Isa yang sudah jelas terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Dalam tulisan Kiai Imaduddin yang berjudul Manuskrip Halu dan Isnad Palsu, kembali Kiai Imaduddin menjelaskan kedustaan berbagai kalangan yang berusaha mempertahankan nasab Ba'alawi. Gus Rumail mengatakan, energi Kiai Imaduddin untuk mengampanyekan pembatalan Ba'alawi ternyata sangat tinggi. Karena setelah dari Bekasi beliau langsung mengisi acara ke Malang, Jawa Timur untuk membicarakan hal yang sama. Penulis bukan mengkampanyekan pembatalan Ba'alawi, tetapi yang penulis lakukan adalah menyebarluaskan pengetahuan tentang batalnya nasab Ba'alawi kepada masyarakat sesuai yang diatur oleh UUD 45 Pasal 28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum. Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gus Rumail mengatakan, untuk mengapresiasi energi yang sebesar itu, saya ingin menulis ulang temuan bukti sezaman yang, sepertinya, ditunggu banyak orang, termasuk Kiai Imaduddin. Seharusnya, bukti sezaman bagi nasab Ba'alawi dikeluarkan bukan hanya untuk apresiasi penulis. Jika memang bukti sezaman itu ada, maka hendaknya dikeluarkan demi kemaslahatan semua. Penulis tidak menunggu bukti sezaman dari Gus Rumail. Karena yakin, pasti, bukti sezaman itu hanya PHP belaka untuk para Ba'alawi dan pendukungnya. Penulis yakin seyakin-yakinnya, berdasarkan pergumulan penulis selama ini dengan naskah-naskah nasab Ba'alawi, bahwa Ubaidillah dan 5 nama lainnya sampai Muhammad Sohib Mirbad adalah tokoh fiktif. Bagaimana tokoh fiktif bisa meriwayatkan hadis? Gus Rumail mengatakan, buktinya ialah isnad, mata rantai riwayat yang saya dapatkan dari kurang lebih 75 hadis. Melalui beberapa tokoh Ba'alawi, sekaligus mengkonfirmasi mereka sebagai sosok historis. Jujurkah klaim itu? Gus Rumail menyertakan beberapa narasi tanpa manuskrip. Siapapun bisa menulis apapun tentang masa lalu yang diinginkannya. Banyak para penulis novel fiksi yang mampu membuat cerita berlatar belakang sebuah tahun tertentu di masa lalu, atau berlatar belakang tokoh historis, lalu menyertakan tokoh fiksi itu seakan-akan ia hidup bersama tokoh historis tersebut. Gus Rumail dalam klaimnya akan kitab sezaman itu tidak melampirkan manuskrip apapun untuk menguatkannya, malah manuskrip tentang Imam Syafi'i yang ia sematkan. Sebuah manuskrip yang tidak ada kaitan apapun dengan nasab Ba'alawi. Lagi-lagi, tipu-tipu, ala muhakik Ba'alawi dilakukan Gus Rumail. Penulis tidak akan merinci substansi narasi halu dari petikan kitab baru atau disertasi mahasiswa semacam itu. Demikian tanggapan Kiai Imaduddin menanggapi Habib Rumail Abbas yang katanya telah menemukan kitab sejaman. Ternyata hanya PHP lagi seperti yang kemarin-kemarin. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.